Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ya ke materi terakhir di mata kuliah ini ya. Mekanika rekayasa 1. Insya Allah ada 2 pertemuan. Karena sebenarnya masih agak banyak ya, cuma sekarang setengahnya dulu aja. Materi kita adalah tentang bangunan portal ya. Portal. Nah, portal ini aplikasinya kemana? Kalau bangunan portal itu biasanya Anda bisa lihat di bangunan gudang misalkan ya. Gudang, kemudian hanggar. Hanggar itu adalah tempatnya pesawat terbang, semacam garasinya pesawat ya. Kemudian bisa juga Anda lihat jembatan. Sebentar ya. Kemudian jembatan ya, itu juga termasuk, meskipun jembatan bermacam-macam ya bentuknya ya, cuma misalkan jembatan ini jembatan rangka, baja, ini adalah termasuk dari bangunan portal ya. Ini contoh ya. Kemudian dalam perhitungannya, kalau sebelumnya kan kita tentang balok di atas 2 perletakan, kemudian kemarin tentang balok terjepit. Kemudian sekarang portal, prinsip perhitungannya adalah hampir sama seperti balok di atas 2 perletakan ya. Dimana sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Itu prinsip yang kita gunakan, jadi hampir sama. Karena memang secara bentuk, memang dia ada 2 perletakan, hanya saja ada portal atau tiangnya. Itu aja bedanya ya. Ada prinsipnya sama gitu ya. Maka kita akan langsung aja ya ke contoh kasusnya. Yang pertama adalah portal simetris ya. Simetris itu artinya apa? Bahwasannya letak sumbu perletakannya, posisinya atau tumpuan itu adalah sejajar, artinya dalam posisi yang sama, elevasi yang sama, simetris ya. Enggak, karena memang nanti ada kasus di mana letak salah satu tumpuan itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kemudian di portal simetris ada beberapa kasus. Yang pertama, apabila di portal tersebut memikul muatannya terpusat dan tunggal. Terpusat itu maksudnya beban terpusat, dan tunggal. Tunggal itu artinya cuma satu beban ya. Untuk letaknya tidak selalu di tengah-tengah bentang ya. Intinya hanya beban terpusat dan dia tunggal. Oke, kita pertama kali adalah menghitung reaksi perletakan. Nah, kalau misalkan jepit kemarin kan menggunakan aturan sigma vertikal, sigma horizontal gitu ya. Cuma kalau untuk portal ini sama seperti di balok di atas 2 perletakan, maka dia menggunakan sigma momen ya. Sigma momen di titik B, berarti di sini ya. Saya ini dulu biar bisa diedit. Sigma momen di titik B, ini ya. Ini sama dengan 0. Berarti ada gaya apa saja yang bekerja? Kita hitung dari kiri ya. Yang pertama ada RAV. RAV kita asumsikan arahnya ke atas. Karena kan dia gaya reaksi, maka dia akan melawan gaya aksi. Asumsikan dia ke atas ya. Kemudian untuk menuju ke RBV, maka arahnya gimana? Gini ya. Nah, ini berarti apa? Searah jarum jam, maka positif. Jaraknya adalah, nah, yang namanya momen itu adalah gaya kali jarak, di mana jarak itu memisahkan 2 gaya itu dalam posisi yang sejajar. Jadi nggak boleh yang satu arahnya vertikal, satu horizontal. Jadi kalau satunya vertikal, ya dua-duanya harus vertikal ya. Jadi nggak bisa satunya vertikal, satu horizontal. Maka itu jaraknya bukan L-nya itu ya. Tapi harus dibuat sama posisinya, vertikal sama vertikal, horizontal ya sama horizontal. Itu namanya L. Karena dia harus saling tegak lurus ya. Seperti itu.
Nah, kemudian RAV kali L, oke. Kemudian ada gaya apa lagi yang bekerja positif ya? Gaya P ya ini ya. Maka P itu kalau mau ke RBV atau ke tumbuhan B, maka ini berlawanan arah jarum jam. Maka dia negatif. Maaf. Negatif P, jaraknya berarti berapa? Jaraknya adalah B. Oke? Bisa dipahami ya? Maka kita pindah ruas, RAV kali L sama dengan, ini kan negatif, pindah ruas jadi PB. Kalau RAVL ya, maaf. Kalau RAV aja berarti P kali B dibagi L. Satuannya adalah ton. Reaksi satuannya ton ya, karena kan dia gaya. Bukan ton meter ya, itu kan kalau momen. Kemudian kita mencari RBV. Maka yang kita nolkan adalah di titik A ya. Maka kita nolkan di titik A, kebalikannya. Karena kita ingin mencari RBV. Ini yang kita nolkan. Pertama RBV menuju ke RBV. Nah, RBV menuju ke RAV. Ini apa? Berlawanan arah jarum jam. Maka negatif RBV kali L. Jaraknya L, kemudian ada P ya. P ke RAV. Nah, kan gini. Nah, ini apa? Searah jarum jam. Maka nilainya positif. Jaraknya berarti berapa? Jaraknya adalah P ke RAV adalah apa? A kecil ini. A kecil. Oke? Maka RBV, kita pindah ruas RBV-nya supaya gampang ya, biar nggak sama-sama negatif. Ya, sama aja, cuma biar nggak banyak tulisan ya. RBV kita pindah ruas, kan boleh ya. Kita pindah kiri kanan tuh boleh. RBV sama dengan P kali A kali L. Satuannya bagi L, maaf. Satuannya adalah ton sama. Kita kontrol bahwasannya gaya aksi harus sama dengan gaya reaksi. Gaya aksinya adalah P, itu harus sama dengan gaya reaksinya ada dua, RAV dan RBV. Sehingga bisa dituliskan juga RAV ditambah RBV dikurangi dengan P, itu harus sama dengan 0. Oke? Kemudian kita hitung gaya lintangnya. Gaya lintang. Nah, menghitung gaya lintang di sini coba diperhatikan tidak hanya di baloknya aja yang horizontal, tetapi kita juga menghitung gaya lintang di portalnya dengan catatan kalau memang ada gaya horizontalnya ya. Kalau di sini kan tidak muncul gaya horizontal karena memang tidak ada gaya aksi horizontal. Tapi nanti kalau ada kasus dia muncul gaya horizontal, maka kemungkinan besar di portalnya itu pun akan muncul lintang seperti itu. Kita cek ya. R dari A ke C, maaf. Lintang dari A ke C. RAV kenapa nggak diikutkan? Karena posisi RAV ini kan tidak tegak lurus terhadap AC, tapi sejajar. Jadi tidak ada gaya bekerja, kita anggap 0. Seperti RAH, kalau misalkan dibalok, ya dia tidak akan menimbulkan lintang. Karena lintang itu dipengaruhi oleh gaya yang vertikal. Jadi horizontal nggak dihitung ya. Sehingga lintang di A sampai ke C, karena nggak ada gaya horizontalnya, artinya gaya yang tegak lurus terhadap AC, maka kita anggap 0. Oke, kemudian ada gaya apa lagi? Kemudian di titik mana lagi? C ke E. Nah, meskipun ini AV itu letaknya di bawah, tidak langsung bekerja pada CE, artinya tidak langsung mengenai CE, tapi tetap yang namanya beban atau gaya itu didistribusikan. Jadi tidak cuma berhenti di situ ya, tapi dia bekerja, didistribusikan sampai ke C. Jadi meskipun dia jaraknya jauh, tetap harus
hitung ya. Karena memang ada ini ya, tempat distribusi bebannya yaitu melalui portal itu. Dan posisinya pun tegak lurus terhadap CD. Sehingga DCE sama seperti sebelum-sebelumnya ya, di dua peletakan juga RAV karena arahnya ke atas maka positif, ya kan? Yaitu nilainya RAV. Jadi seperti ini. Nih, Anda coba lihat di sini. Karena dia beban terpusat maka dia kotak. Hati-hati ya, kalau beban merata baru dia bentuknya segitiga atau miring ya. Artinya ada perubahan nilai karena adanya beban merata itu. Kalau ini kan enggak. Kemudian dari E ke D, berarti kita ngitungnya tetap dari ujung. Dari E ke D tadi berarti ada RAV. Tetap dihitung ya RAV-nya dari ujung, karena kan di sini tadi ada lintang tadi sebesar RAV. Kemudian P ini arahnya ke bawah sesuai perjanjian tanda, bahwasanya kalau ke bawah berarti negatif ya, maka dikurangi RAV. Nah, hasilnya ya kita anggap P-nya lebih besar dari RAV, ya kan? Nah, letaknya di sini pasti lebih besar ya, karena P-nya cuma tunggal. Maka nilainya negatif. Ini hasilnya pasti negatif, maka di bawah. Ya, seperti ini ya. Kemudian di ujung di ini DB di portal DB pasti 0 juga karena tidak ada gaya horizontalnya. Itu seperti ya, seperti itu. Itu adalah gaya lintang. Setelah gaya lintang ada namanya momen. Sebentar ya. Kita lanjutkan ke momen ya. Momen itu adalah gaya dikalikan dengan jarak. Momen di titik A pasti 0 karena belum ada jarak. Momen di titik C itu juga 0 karena belum ada jarak ya. Karena kan yang bekerja itu siapa? RAV. RAV kan belum ada jarak. Masih posisinya di situ. Karena tadi saya sampaikan kalau yang namanya bekerja itu maka dia posisi harus tegak lurus ya. Terhadap itunya, titik yang ditinjau bekerjanya. Kemudian momen di titik E, nah ini juga sama, kita anggap posisinya sama seperti di dua peletakan ya. Momen di titik E sama dengan berarti ada gaya apa? RAV. RAV ini bekerja. Nah, RAV bekerja sampai kan titiknya E ya. Nah, segini. Ini berarti berarti apa ya dia ini? Searah jarum jam. Maka nilainya positif. Jaraknya berapa? RAV ke E. Jaraknya adalah A. Jadi jaraknya bukan yang ini ya, AC itu enggak boleh. Karena dia harus tadi saya sampaikan harus sejajar letaknya. Ya. Kemudian tegak lurus. Sejajar, kemudian saat dia berputar dia posisi tegak lurus, ya putar gitu ya, bisa berputar. Jaraknya A positif, oke. Atau kalau RAV itu kan tadi P B per L, berarti tinggal kalikan A. Boleh seperti ini, boleh juga ini. Ini kan memasukkan persamaan tadi yang di atas ya, reaksi. Kemudian momen di titik D, saya hapus dulu yang ini. Momen di titik D berarti ada RAV, tetap dia putarnya gini. Berarti searah jarum jam, RAV, jaraknya L. Kemudian ada siapa lagi? Ada P. P ini berarti apa? Berlawanan ya. Maka negatif. P, jaraknya adalah B. Sehingga kalau dituliskan bisa seperti ini. Nah, untuk penggambaran momennya, kalau untuk beban terpusat, maka dia bentuknya lancip ya, segitiga gini lah ya.
Beda dengan kalau dia beban merata. Nanti kita akan menemukan soal di beban merata, maka dia melengkung gitu ya bentuknya. Oke. Udah dengan 0. Momen di titik P 0 juga ya. Karena nggak ada jarak di situ. Seperti halnya kalau kita ngitung pakai pokoknya kalau di ujung mau dia itu tumpuan atau enggak, pokoknya kalau di ujung pasti tidak ada momen ya, karena belum ada jarak. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah gaya normal. Nah, kalau gaya normal, kalau gaya lintang, momen, itu kan bekerjanya harus tegak lurus terhadap bentangnya ya. Tapi kalau gaya normal, dia itu adalah yang sejajar, berarti yang horizontal, bukan tegak lurus. Maka dia baru akan muncul yang namanya gaya normal. Contoh di sini, di portal AC itu kan sebelumnya ada gaya RAV. Kalau kita bayangkan ini tuh misalkan seperti balok, RAV ini seperti RAH ya. Sebenarnya posisinya sekarang kebalik, dia posisinya sebagai portal atau vertikal. Sehingga RAV ini akan menyebabkan terjadinya normal. Nah, RAV ini arahnya kemana? Ke kanan, ya kan? Kalau kita ya anggapnya, kalau kita posisikan dia itu gini loh. Kita miringin ya. Nah, ini kan ke kanan ya. Jadi dia harus dilawan dengan normal yang arahnya kemana? Yang ngelawan dia ke kiri, ya kan? Artinya kita pilih saling menekan atau saling menarik. Kalau saya pilihnya yang ke kini, ke kanan, nah ini mah nggak muncul normal ya. Jadi saling apa? Tekan tarik. Dan kalau namanya normal itu kalau nggak saling menekan ya saling menarik. Kalau di sini saling apa? Nggak jelas ya. Maka kurang tepat. Maka lebih tepat adalah ini. Nah, kalau kayak gini berarti apa? Mereka saling menarik. Saling menarik. Saling menekan. Nah, tekan kan? Nah, kalau norma tekan kita sepakati di perjanjian tanda. Norma tekan itu berarti nilainya adalah negatif. Sebesar berapa normanya? Sebesar RAV, karena di sini juga bekerja cuma RAV. Bisa dipahami? Kemudian di sepanjang CD tidak ada gaya horizontal, adanya P, berarti normalnya 0. Kemudian di DB, DB, ada RBV nih, arahnya sama seperti RAV tadi, maka perlu kita lawan ya. Lawannya berapa? Sama, saling menekan. Jadi nanti kalau Anda menemukan kasus gayanya misalkan RAV pasti arahnya ke situ ya. Gini misalkan, ini gaya yang bekerja, RAH misalkan. Ya berarti yang melawan dia adalah ya arahnya berlawanan. Biar jelas ini tarik menarik atau saling menekan. Gini berarti lawannya. Menarik. Jadi ini dinamakan dengan normal tarik. Kalau kayak gini berarti normal tekan. Maka nilainya adalah negatif. Negatif itu letaknya di bawah dari ini misalkan tiang ya. Kita lihat ya. Nah, negatif. Atau minimal kasih tanda lah ya. Kalau masih bingung. Kalau positif di atas seperti di sininya, ini di atasnya seperti itu. Bisa dipahami ya, jangan bingung. Sering-sering aja dicek ya materi-materi yang saya berikan. Itu nanti akan membiasakan Anda ya memahami tentang gaya normal tekan maupun tarik. Oke, itu tadi adalah apabila memikul satu muatan yang terpusat. Just one, cuma satu aja. Sekarang gimana kalau kita menemukan kondisi yang memikul muatannya terpusat, tapi ada dua, yaitu terpusat vertikal dan
horizontal. Contohnya seperti ini. Jadi ada 2 ya, P1 di bagian baloknya, kemudian ada P2 di bagian portal. Sebentar ya. Oke, kita coba ya kerjakan. Yang pertama ini, maka kita cari RAV-nya dulu. Nah, karena di sini ada gaya horizontal, maka di tumpuan sendi akan muncul gaya reaksi horizontal. Karena ada P2 kan, dia horizontal ya. Maka kita asumsikan RAV arahnya ke atas, RAH arahnya ke kiri. Sehingga RAV kita hitung ya. Oh, ini ada yang kepotong ya. Kita buat sigma momen B sama dengan 0. Alhamdulillah. Harusnya di atas ada sigma momen B sama dengan 0 gitu ya. Sebentar ya. Gitu. Oke. Udah dibenerin ya. Maka pertama sigma momen di titik B sama dengan 0. Maka RAV ya. RAV kali L. RAV bekerja. Berarti ini apa? Aduh ya Allah. Searah jarum. Ya. Kemudian dikurangi RAH. Oh, RAH. Nah, RAH ini kita asumsikan RAH itu posisinya bisa di horizontal maksudnya ya. RAH artinya ke atas, maka posisi dia berputarnya adalah ke sini. Nah, di bawah. Nah. Jadi bukan ke atas gini enggak ya, tapi harus ke bawah. Karena kan optionnya horizontalnya itu kalau nggak di sini ya agak geser ke sini, pasti kan arahnya gini. Ya. Bukan ke sini ya, muter. Cuma jaraknya kan 0, RAH ke titik B, nggak ada jarak ya. Karena namanya jarak itu tadi dia harus sejajar, ya kan? Kalau ini kan mana jaraknya nggak ada, sama-sama di posisi horizontal di sini. Sama-sama posisi di sini, ya kan? Nah, sama-sama posisi di sini. Iya, jadi nggak ada jarak, ya. Kecuali kalau berbeda posisi. Seperti itu, maka RAH-nya kalikan 0 aja. Kemudian ada P1. P1 tetap ada jarak ya ke B, jaraknya adalah B. P1 kalikan dengan B. Kemudian ada P2. Nah, P2 ini dia horizontal. Kalau ini baru ada jarak dengan titik B. Ya kan? Karena kan titik B di sini, warna merah ini. Kemudian P2 di mana? P2 di sini. Dan agak miring ya. P2 letaknya di sini. Warna apa? Nih. Ya kan? Ini P2 di sini kalau kita panjangkan. B titiknya di sini.
Kan sejajar nih. Jaraknya berarti yang mana? P2 ke P1 ini. D ini jaraknya. Jadi seperti itu ya, namanya jarak itu supaya dia bisa berputar tegak lurus terhadap titik B, kan? Karena kan P2 ini kalau muter gimana? Gini. P2 mau ke B. Nah. Dia apa? Searah jarum jam. Maka di sini adalah positif P2. Jaraknya adalah yang D. Ini sama dengan 0. Sehingga kalau kita pindah ruas, RH kali 0 kan 0, udah hilangkan ya. Ini negatif, ini harus jadi positif, P1 kali B. Langsung dibagi L boleh. Atau dikurangi dulu juga boleh baru dibagi L. Positif P2 pindah ruas jadi negatif P2 kali D. Bagi L juga. Ah, itu RAV-nya ketemu ya, satuannya ton. Kemudian momen di titik A sama dengan 0 untuk mencari RBV. Kita hapus dulu ya semuanya. Keliru. Maka RBV seperti tadi, dia berarti berlawanan arah jarum jam. Nah, ke titik A. Bentar. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, kemudian tadi udah ketemu RBV-nya. Sekarang sigma H sama dengan 0 ya, karena di sini ada muncul gaya horizontal. RH kita asumsikan arahnya ke kiri. Ya. Kemudian ke kiri itu kemarin perjanjian tandanya adalah negatif. Kemudian ada siapa? Ada P2. P2 arahnya ke kanan. Karena kan tadi sistem perhitungannya dia harus sigma H sama dengan 0. Sehingga RAH sama dengan P2. Yang arahnya berlawanan ya. Supaya sigma H-nya 0. Sehingga asumsi kita RH ke kiri adalah betul karena nilainya positif. Kita kontrol ya, kontrolnya sama juga. Gaya aksi harus sama dengan gaya reaksi. Gaya aksi itu kayak yang dari atas ya, reaksi itu yang muncul. Horizontalnya juga pasti sama dengan 0 karena kita sudah menggunakan sigma H sama dengan 0 untuk menghitung gaya horizontalnya. Oke, sekarang kita lanjutkan menghitung apa dulu? Lintang ya. Kita hitung gaya lintangnya. Lintang dari A ke C muncul ya. Kenapa muncul? Ada lintang di situ karena dari A ke C ada gaya horizontal yang arahnya tegak lurus. Intinya dia berlawanan arah dengan, bukan berlawanan arah ya, tegak lurus ya, dengan sumbu AC. Bukan sumbu, batang AC atau portal AC. RAV tidak menyebabkan lintang karena dia tidak tegak lurus terhadap AC. Ya, AC dalam posisi ya. Jadi kalau kita balik kan kayak gini posisinya. Nah RH kan gini. Terus RH ini arahnya kemana? Ke atas. Ke atas itu kita asumsikan maka dia positif. Nah, RH positif ya. Ke atas. Jadi dari A sampai ke C muncul RAH. Ya. Lintang, masih muncul lintang RAH. Kemudian kita dari setelah A sampai ke C adalah C ke E.
C ke E. RAH tidak bekerja lagi karena dia beda arah ya, tidak tegak lurus terhadap CE kan, maka dia tidak bekerja. Maka yang bekerja adalah RAV aja dari bawah ini. CE adalah RAV, arahnya ke atas. Ke atas itu kita sepakati juga nilainya adalah positif ya. Dia kotak ya karena dia beban terpusat, maka kita buat kotak aja. Kemudian dari E ke D maka ada RAV ke atas, ada P1 arahnya ke bawah, negatif. Hasilnya pasti negatif sih ya, karena beban vertikal cuma 1. Cuma kalau nanti kita nata pasti itu ada kasus ya positif bisa jadi ya. Tapi jarang ya kalau beban cuma 1. Kecuali kalau P-nya lebih dari 1. Kemudian dari D ke F. Nah, dari D ke F ini ada gaya apa saja yang bekerja? Yaitu ada gaya RAH. RAH ini masih bekerja ya. Jadi kalau misalkan kita balik ini. Meskipun dia jaraknya jauh, dia tetap bekerja. Arahnya ke bawah. Karena dia ini tetap terdistribusi, cuma dia akan menimbulkan normal saat di DF ini lagi. Ya. Arahnya ke bawah, maka negatif. Ingat kalau lintang ke bawah, arahnya adalah negatif. Arahnya negatif, RAH. Sampai sini aja. Sampai F ke B, maka ada P2 ya. Maka negatif RAH kan di bawah. P2 berarti ini arahnya ke atas, kalau kita balik ya. Ya kan, ke atas, maka positif P2. Hasilnya pasti 0 ya, karena dekat dengan RFBB. Cuma nanti buktikan aja pasti 0. Kalau 0 berarti dia cuma di sini aja nih lintangnya. Di sini 0. Seperti itu caranya ya. Jangan bingung ya. Ini tinggal dipelajari lagi. Kemudian kita cari apa? Momen. Kita cari momennya. Nah, ini momennya. Momen di titik A. Muncul momen nggak? Muncul. Muncul dong, karena ada AC ini ada gaya yang tegak lurus terhadap dia, yaitu RAH. Jadi RAV memang nggak menimbulkan momen ya, tapi RAH yang menimbulkan momen. Jadi kalau kita balik ya, ya kalau ada kan nggak bisa dibalik ya, mungkin kalau ada soal. Jadi bayangkan. Nah, mau ke titik C, RAH jaraknya berapa? Kita asumsikan arahnya, berarti RAH kan ke sini, mau ke C. Berarti dia apa? Searah jarum jam. Maka dia apa? Maka dia positif. Ya. Mau ke C kan positif. Jaraknya adalah ada jarak ya, karena ini saling sejajar kan, jarak ini. Berarti apa namanya? Jarak tuh gitu ya, namanya jarak itu yang menyebabkan dia bisa berputar, itu namanya jarak. Untuk perhitungan momen maksudnya ya. Satuannya jangan lupa, momen adalah gaya kali jarak, maka satuannya di sini adalah ton meter. Satuannya ton meter. Kemudian momen di titik E. Kita balik lagi ya, balikin ke semula. Momen di titik E, RAH apakah bekerja? Tidak ya, karena RAH ini kan
dia tidak tekan lurus tetap E, bentang E maksudnya. Maka yang bekerja siapa? RAV. Seperti dua ini ya, di dua perletakan biasa aja ya. Ini searah jarum jam. Oke. Jaraknya adalah A. Oke, positif. Kemudian, bekerja ya, RAH-nya. Iya, ada yang bekerja, momen. Oh iya, karena di sini sebentar ya.